Halo semua, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi pengetahuan dalam dunia digital. Siapa sih yang nggak tahu aplikasi TikTok? Kita semua tahu bahwa TikTok telah menjadi fenomena global. Tapi apakah kalian benar memahami peran penting digital di balik kesuksesannya? Kita akan membahas beberapa topik menarik seperti digital etik, digital kultur, digital employee, dan digital security yang ada di TikTok. Pertama, kita akan membahas tentang digital etik. Digital etik adalah kemampuan dalam menghargai karya di dunia digital untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika sebelum mengekspresikan diri di dunia digital, serta menciptakan sebuah karya di dunia digital dengan mempertimbangkan nilai etika. Lalu, bagaimana sekarang digital etik pada aplikasi TikTok? Siapa sih yang nggak tahu aplikasi TikTok? Aplikasi yang digunakan sebagai wadah mengekspresikan kreativitas diri melalui konten seperti edukasi, hobi, dan bakat seseorang. Namun, di balik dampak positif yang ada, terdapat dampak negatif yang tidak bisa dihindari yang ditimbulkan dari kebebasan dalam berkomunikasi di ruang virtual loh. Sekarang kita bahas yuk contoh pelanggaran digital etik pada aplikasi TikTok. Pertama, ada konten dari user Ken Willboy. Konten ini dulu sempat viral loh, pasalnya berisikan hoaks mengenai dirinya yang mendengar suara atau lagu yang tidak sopan dari sebuah masjid. Nah, hal ini menunjukkan adanya isu berbau sara dan dianggap telah melecehkan salah satu agama. Nah, contoh yang kedua yaitu cyberbullying berupa body shaming terjadi pada akun Bluechi. Dalam salah satu konten kreator tersebut mendapat komentar bullying atau hujatan oleh warganet yang mengarah pada warna kulit dan bentuk tubuh. Sebenarnya masih banyak loh contoh pelanggaran digital etik lain di TikTok seperti penggunaan kata atau konten porno maupun sara, penyebaran hoaks, dan cyberbullying seperti pertengkaran, fitnah, body shaming, dan pelecehan, serta pendistribusian film atau video yang memiliki hak cipta. Oleh karena itu, gimana sih cara kita agar menjadi warganet yang baik dan tidak menjadi pelaku pelanggaran digital etik ataupun sebagai korban dari pelanggaran digital etik saat menggunakan aplikasi TikTok? Pertama, yaitu menggunakan kalimat positif. Sebagai netizen yang cerdas dalam mengapresiasi atau mengkritik konten yang ada dalam TikTok, pastinya harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan tidak menyakiti hati orang lain. Sebagai contoh dalam konten Kak Nadia yang ini nih, dalam konten tersebut, banyak netizen yang mengapresiasi atas kebaikan Kak Nadia dengan komentar yang positif dan ikut bersimpati pada sang bapak atas kerja kerasnya. Yang kedua, memeriksa kebenaran informasi. Di dalam aplikasi TikTok, penyebaran informasi tidak memiliki batas. Banyak orang menyebarkan berita hoaks hanya untuk mencari sensasi, ketenaran, bahkan untuk menjatuhkan seseorang. Sebagai pengguna aplikasi TikTok harus sadar betul akan berita yang belum jelas kebenarannya. Diharapkan bisa memeriksanya terlebih dahulu apakah berita tersebut sudah valid atau hanya hoaks. Yang ketiga, menjaga privasi satu sama lain. Karena TikTok ranahnya untuk konsumsi publik, baiknya kita tidak menyebarkan data pribadi dan data pribadi orang lain untuk kepentingan yang negatif. Yang keempat, menonaktifkan komentar. Karena kita tidak bisa membatasi seseorang dalam berkomentar, maka untuk menghindari komentar negatif yang akan merusak mental, lebih baik kita menonaktifkan komentar atau membatasinya. Sekarang kalian ngerti kan, etika digital itu penting loh dalam bersosial media. Karena pada dasarnya etika dan komunikasi merupakan dua hal yang saling berhubungan. Etika berkomunikasi membantu seseorang dalam membangun sebuah hubungan, kepercayaan dan citra yang baik, apalagi di dalam dunia digital. Yuk tanamkan prinsip ini dalam menggunakan aplikasi TikTok. Pertama, tidak merugikan diri sendiri. Kedua, tidak merugikan orang lain. Dan yang ketiga, tidak melanggar hukum. Selanjutnya, mari kita jelajahi digital kultur. TikTok telah menciptakan budaya digital yang unik, dengan tren, dengan tantangan, dan gaya hidup yang berbeda. Kita akan membahas bagaimana digital kultur terbentuk dan bagaimana kita dapat mengambil manfaat dari budaya ini dengan bijak. Dalam perkembangan digital kultur pada TikTok saat ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Kreativitas dan ekspresi diri. TikTok memberikan wadah bagi pengguna untuk menunjukkan kreativitas mereka melalui video pendek. Pengguna dapat mengedit video, menambahkan efek-efek menarik, musik, dan tantangan-tantangan yang berbeda untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang unik dan menarik. Yang kedua, kolaborasi dan komunitas. Salah satu aspek penting dari TikTok adalah kemampuannya untuk mendorong kolaborasi antara pengguna. Fitur duet dan stitch memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, merespons, dan menggabungkan video milik pengguna lainnya. Hal ini menciptakan rasa komunitas di antara pengguna dan minat dan kreativitas yang serupa. Yang ketiga,
viralitas, dan tren. TikTok terkenal dengan kemampuannya untuk menciptakan tren dan tantangan yang cepat menyebar di platform tersebut. Konten yang menjadi viral dapat mempengaruhi video banyak orang, menciptakan tren, budaya yang unik, dan menggerakkan kualitas konten tertentu. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang digital employee. Apa itu digital employee dan bagaimana peran mereka dalam dunia digital? Digital employee merujuk kepada individu yang bekerja dalam bidang digital, menggunakan teknologi dan alat digital yang menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka memiliki peran yang beragam, seperti mengembangkan perangkat lunak, ahli pemasaran digital, analisis data, manajer proyek digital, dan masih banyak lagi. Yang pertama, para content creator yang menggunakan keterampilan mereka untuk menciptakan video menarik, mengedit konten, dan membangun basis pengikut yang besar. Mereka dapat menghasilkan pendapatan melalui program kemitraan dan penempatan produk. Selanjutnya, terdapat bidang digital marketing di TikTok. Banyak perusahaan dan merek yang memanfaatkan TikTok sebagai alat pemasaran digital. Mereka bekerjasama dengan pembuat konten untuk mempromosikan produk dan jasa mereka menggunakan platform ini. Inilah contoh nyata bagaimana digital employee terjadi di TikTok. Selain itu, TikTok juga menjadi tempat bagi influencer dengan basis pengikut yang besar. Mereka bekerja dengan merek dan perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pengguna TikTok. Sebagai digital employee, mereka mengembangkan konten kreatif dan mencapai audiens yang relevan. Terakhir, TikTok juga telah meluncurkan fitur TikTok Shop, di mana pengguna dapat menjual produk secara langsung di platform tersebut. Digital employee di TikTok yang menjalankan toko online, mereka mengolah toko, mempromosikan produk, dan berinteraksi dengan pelanggan. Digital security. Digital security adalah serangkaian tindakan dan langkah-langkah yang diambil guna melindungi data, informasi, dan identitas digital dari ancaman dan serangan yang dapat terjadi dalam lingkungan digital. Digital security pada aplikasi TikTok mewakili usaha yang dilakukan oleh platform ini untuk menjaga keamanan data pengguna serta mencegah terjadinya ancaman terhadap keamanan tersebut. Selain itu, kita sebagai pengguna juga harus paham bagaimana cara menjaga keamanan informasi, baik data pribadi sendiri maupun data informasi pengguna yang lain, agar tetap menjaga privasi satu sama yang lain. Berikutnya adalah aspek penting yang perlu diketahui dalam digital security pada aplikasi TikTok. Yang pertama, privasi pengguna. Sebagai pengguna TikTok, kita perlu memahami data pribadi atau data privasi untuk menjaga keamanan data diri kita. Selain itu, kita juga perlu menjaga privasi pengguna yang lain dalam berkomentar atau membuat konten. Keamanan akun. Sebagai pengguna aplikasi media sosial, sangat penting untuk tidak membagikan informasi pribadi seperti kata sandi pada orang lain. Pengguna harus mengatur keamanan seperti kata sandi yang kuat dan unik, mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Hal ini untuk menjaga peretasan atau kejahatan media sosial lainnya. Identifikasi informasi akun. TikTok merupakan media sosial berbagi video. Sangat penting pengguna untuk menyaring informasi dan memvalidasi informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Perlindungan anak-anak. Sebagai orang tua atau wali, berkewajiban untuk mengawasi anak-anak dalam menggunakan media sosial untuk mencegah anak-anak mengakses situs ilegal, informasi palsu, atau informasi-informasi negatif lainnya. Jika contoh aspek tersebut tidak dilakukan, maka akan mengakibatkan pelanggaran digital security seperti pelanggaran privasi, penyebaran informasi palsu atau hoax, peretasan atau pencurian data, eksploitasi anak-anak, dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Dari hal-hal tersebut, maka digital security dalam aplikasi TikTok penting untuk melindungi data, privasi, dan identitas pengguna dari pelanggaran seperti penggunaan data tanpa izin, keamanan akun yang rentan, penyebaran informasi palsu, dan resiko eksploitasi anak-anak. TikTok dan pengguna perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah dan menanggapi ancaman tersebut.